Technoroll is a line of high-performance conveyor rollers and pulleys designed to meet your conveyor's operating conditions. Providing solutions for any demanding environment, Technoroll's products are designed and manufactured according to each of our customers' specifications. Over the last 10 years, Technoroll has moved virtually millions of tons of bulk materials, improving productivity and efficiency in the mining industry. Offering a complete line of CIMA, DIN, and GIS-rated conveyor idlers. Each of Technoroll's components is specifically designed and carefully selected. By using only high-quality conveyor tubes, we ensure dimensional accuracy for our idlers. The tubes are then precision cut into barrels, with each end machined to accept bearing housing and maintain concentricity and correct bearing alignment. The housings are then pressed in automatic presses to accurately size the bearing bores to house the bearings, and also ensure the bearing housing is square to roller center line. The barrels and the housings are fused together using a special double-ended welding machine to achieve the highest concentricity and minimal tear. Technoroll uses only premium-grade deep groove ball bearings, featuring seal for life and less frictions. The Labyrinth sealing system provides multiple protection to the bearing and minimum rotational resistance, repelling incoming dirt and dust particles to extend bearing life. Both the sealings and the bearings are then precision pressed into the housing with a controlled double-ended hydraulic press machine. The idler's frame is powder-coated or galvanized to withstand outdoor weathering conditions, and the frame's components are manufactured with a state-of-the-art laser cutting technology to ensure precision fit and providing an unrivaled performance for Technoroll's rollers. For the more demanding environment, Technoroll presents composite rollers. Made from composite materials, these idlers have an anti-corrosion and alkaline properties, and are also impact and acid resistant. The material also makes it much lighter than steel, providing higher efficiency and lower running cost, cutting down manpower for installation and offering a long service life. Available in a wide range of quality rollers, Technoroll delivers solution to any demanding environment. Completing Technoroll's conveyor solution, Technoroll's pulleys are made to improve your conveyor's performance. Starting with the shaft, which is designed using a special software to accurately calculate the stress distribution and determine the proper materials. The pulley drum is made from rolled steel plate, rolled and checked to obtain maximum accuracy. The end disc is then machined from a solid piece of steel before it is fused together with the drum using a submerged arc welding, achieving uniformity in the penetration and avoiding pores and cracks. A high-performance ring feather shaft locking assemblies will then provide a secure connection between the shaft and pulley drum. All pulleys that require lagging will be steel grit blasted to achieve optimal bonding strength between the drums and the rubber. The rubber itself is developed by Technoroll through years of research and experience, providing great traction to prevent mistracking on belts and flexibility to withstand high levels of tension. The uncured rubber strip is then applied using an extruder to be cured inside an autoclave. With various types of lagging available and grooved as per customer requirements, including Rema tip-top high-performance ceramic lagging for drive pulleys. Manufactured under CIMA and ISO 9001-2008 quality management standard, every Technoroll product undergoes a variety of rigorous quality control tests to ensure its uncompromising quality.
And that commitment to deliver quality is what drives our partners in placing their trust in Technorobe, faithfully serving various mining corporations, boosting their productivity in more than 60 mining sites all across the country. Employing modern technology in manufacturing, combining years of knowledge and expertise with edge-cutting design and engineering, Technorobe continues to evolve, improve, and aim to be the best in the industry. Salam Suprabekti. Perkenalkan, saya Pacet dari tim Beltik. Selamat bergabung kembali di Supratalk, di mana kita akan membahas seputar conveyor belt dan perangkat pendukungnya. Topik hari ini kita akan membahas mengenai perangkat keselamatan conveyor. Sering kita katakan itu adalah safety device ataupun safety instrument. Tahukah Anda apa-apa saja termasuk ke dalam perangkat-perangkat tersebut? Hari ini kita akan membahas satu persatu. Ya, perangkat-perangkat ini fungsi utamanya adalah sebagai kontrol input yang memberikan perintah ke kontrol panel listrik ataupun MCC. Apakah conveyor Anda sudah memiliki semua perangkat tersebut? Apa saja saat itu? 1. Pull cord switch ataupun kita katakan pull wire switch. 2. Battery switch ataupun misalignment switch. 3. Bad rate switch, kita katakan bad tear detector. Ada lagi anti collision switch. Yang lainnya limit switch ataupun take up pulley. Yang kelima, under speed sensor. Yang keenam, block tooth switch. Block tooth switch ini ada membran dan ada juga tilt switch. Kami dari Suprabekti Mandiri mengenalkan sebuah produk unggulan dari Australia. Produk kami adalah Electric Control Product. Sebut saja ECP. Produk ECP berbahankan PU polyester dengan standar flame retardant, memiliki daya tahan tinggi terhadap benturan, tahan korosi, serta grade IP6667. Produk varian stainless steel, explosion proof X-Zone juga tersedia sebagai pilihan bagi Anda. Electric Control Product selalu melakukan pengujian semua unit mikroswitch-nya, baik secara fungsi, mekanisme, maupun komponen elektrikalnya secara seksama. Desain mekanisme pemasangan yang cukup simpel dan tidak rumit menjadi salah satu keunggulan produk kami. Dilengkapi sejumlah aksesoris pendukung untuk memenuhi kebutuhan improvement di lapangan. Assembly kontaktor dalam enclosure control unit sudah ditesting memenuhi persyaratan standar elektrik IEC, menjadikan produk kami adalah pilihan yang baik bagi para perusahaan tambang besar di dunia. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Suprabekti Mandiri, partner pilihan Anda dalam conveyor service dan material handling. Salam Suprabekti.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Arli dari PT Supra Bakti Mandiri. Pada saat ini kami bersyukur bahwa kami berada di Balai Penelitian Karet Teknologi Indonesia yang bertempat di daerah Bogor. Kami sudah melakukan hubungan cukup baik dengan mereka, dan Puslit Bogor ini adalah salah satu third party inspection untuk melakukan tes di karet. Hasil-hasil yang diberikan oleh mereka dijamin oleh Komite Akreditasi Nasional atau kita bisa singkat sebagai KAN. Nah, hasil-hasil ini dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diberikan komparasi yang ada di standar-standar conveyor belt. Untuk itu, mari kita lanjutkan rencana pengetesan belt dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita mulai tes penelitiannya. Mari ikuti saya. Jangan lupa protokol kesehatan untuk melakukan pengetesan ini. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah menuju ke tempat Puslit Bogor ini, dan sekarang ini adalah ruangan labnya. Dan saat ini kami berada dengan Kepala Laboratorium Bapak Anwar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk tim di sini. Saya persilakan untuk memperkenalkan dari Anwar. Oke, selamat siang. Saya perkenalkan dulu, nama saya Anwar Tafib. Dengan jabatan di sini Kepala Laboratorium Pengujian Fisika Karet di Balai Penelitian Teknologi Karet. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang di posisi ini kami ada di ruangan lab yang akan dijelaskan oleh Kepala Laboratoriumnya. Silakan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang tanggal 24 September 2020 ya, hari ini lab kami kedatangan tamu untuk menguji sampel yang sudah diberi nomor pengujian ya. Nomor pengujiannya MTPU 01 20 09 293. Adapun permintaan pengujiannya ini untuk menguji sampel dari conveyor belt. Sampel yang kami terima seperti ini. Kemudian sudah kita preparasi untuk diuji, jadi kita bentuk dan kita potong-potong sesuai potongan uji yang menyesuaikan dengan parameter ujinya. Sesuai surat permintaannya ini ada pengujian kuat tarik atau tensile strength. Sampelnya sudah kita potong-potong menjadi bentuk dumbbell seperti ini. Ini ada 5 kali ulangan untuk satu sampelnya. Nah, ini kita bikin 2 set, 5 dan 5. Dengan tujuan adalah pengujian langsung dan pengujian yang setelah kita aging. Oh iya, betul. Agingnya selama 168 jam pada suhu 70. Kemudian ada pengujian hardness atau kekerasan, sampel ujinya seperti ini. Nanti kita langsung uji. Kemudian ada bobot jenis atau specific gravity dan abrasi, nanti bisa diambil dari salah satu sampel ini. Kemudian ada uji rekatan atau adesi ya. Adesi itu kita nanti dibagi 3 bagian ya. Satu antara top dan karkasnya, yang kedua bottomnya bagian bawah dengan karkasnya, yang ketiga antara karkas dan karkas. Ya, jadi ini tiga macam, dan satu macamnya ini 3 kali ulangan. Kemudian yang terakhir itu adalah uji ketahanan bakar. Ini sampelnya sudah kita siapkan. Nanti ini akan kita bakar. Nanti akan divideokan lah pembakarannya. Demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya silakan Ya, dilanjut. baik Pak, kita mau nanya,
bahwa pengujian ini ada yang tertutup dan ada yang tidak tertutup ya Pak ya. Yang Ya. kita cuma bisa lihat cuma pengujian yang mana ya Pak? Nanti di Cuman uji bakar aja ya, Oh, cuman uji uji bakar bakar. ya. Ini mohon maaf, Iya, ada kebijakan lab kami seperti itu, jadi kita nggak bisa terbuka semua. Kalau uji bakar nanti kita persilakan. Baik Bapak Ibu, izin bahwa untuk pengujian ini nanti kita percayakan kepada Lembaga Puslit Bogor, karena lembaga ini kembali seperti saya katakan sudah mempunyai KAM dari akreditasi nasional. Jadi sangat kredibel untuk hasil-hasilnya dan mempunyai kompabilitas serta kapabilitas yang sudah diakui oleh Indonesia. Untuk itu kita akan lanjutkan. Tapi mohon maaf ini tertutup, hanya ada beberapa foto yang mungkin bisa kita ambil, itu pun juga cuma alat, sedangkan pengujiannya tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa disaksikan, kecuali uji bakar. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan melakukan tes bakar, yaitu tes yang bisa disaksikan, sesuai dengan kebijakan Puslit Bogor, dan saat ini kita akan dipandu oleh Pak Syarif dan dibantu oleh Pak Winda Dari ya. Iya betul. Ya, silakan Pak Syarif, silakan penjelasannya. Oke, ini kita sekarang mau uji ini ya, uji bakar. Uji bakar sampelnya itu kita potong seperti ini nanti untuk spesimen tesnya itu. Nah nanti kita bakar selama 45 detik. Nah, setelah 45 detik kita diamkan, kemudian kita nyalakan stopwatch, gitu kan. Nah, nanti kita lihat matinya itu, padamnya itu di berapa detik, gitu kan. Kalau standarnya kan harusnya di bawah 10, maksimal betul. 10 detik, gitu Iya. kan. Ya mudah-mudahan ini di bawah 10 ya, Iya, Pak. Pak. Gitu. Iya, kita harapkan. Prosedurnya sih itu aja, gitu kan. Mungkin sekarang kita bisa langsung Iya, uji silakan, ini. Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, kita langsung bakar. Oke, selesai. Kita dapat 4 detik. 4 detik mati. Di bawah 10. Oke, kita mulai. Oke, hasilnya sama kayak yang pertama, 4 detik. Bisa dilihat. Oke, ini setelah 2 kali percobaan ya, didapatkan hasilnya itu sampel itu mati, apinya itu mati di waktu 4 detik. Sampel 1, sampel 2 matinya di 4 detik. Standarnya kan di bawah 10 detik atau maksimal 10 detik. Nah, ini kita dapat 4 detik. Jadi bisa dibilang sampel ini lulus uji. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kami senang mendengarnya dan bukan karena
keinginan kami, tapi ini terbukti melalui hasil uji bakar. Hasil yang diberikan adalah belt yang diberikan adalah baik adanya. Terima kasih Pak Syarif. Oke, Pak. Terima kasih banyak Sama-sama, atas kerjasamanya. Dan karena ini adalah hasil yang terakhir yang bisa disaksikan oleh Bapak Ibu, untuk itu kami izin kepada Pak Syarif dan rekan-rekan di sini juga salam untuk Pak Anwar bahwa baik. kami sudah diterima penuh kebaikan. Bapak Ibu jangan lupa kalau Bapak punya sampel, kenapa tidak ke proses bogor. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah melakukan pengetesan di Balai Penelitian Teknologi Karet Kota Bogor, dan kami harapkan hasilnya akan baik karena dilakukan oleh tes yang terakreditasi secara nasional. Dan tadi kita sudah saksikan ada bagian-bagian yang bisa kita lihat dan ada bagian-bagian yang tidak kita bisa lihat. Itu adalah sesuai dengan kebijakan dari lab ini. Untuk itu kami dari Suprabakti Mandiri mengakhiri, salam Suprabakti. Oke, semangat pagi, salam Suprabakti. Pada kesempatan kali ini, saya Febrianto, engineer Suprabakti Mandiri, akan memperkenalkan sebuah terobosan teknologi dari Suprabakti Mandiri dalam pergantian roller. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, di antara aspek terpenting adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan juga downtime. Kita ambil kasus di lapangan misalnya, di mana dalam pergantian roller, seringkali seorang teknisi atau engineer melakukan aktivitas pergantian roller menggunakan pipa atau bahkan menggunakan punggung secara manual untuk menggantikan roller-roller di lapangan. Hal ini tentu sangat berbahaya dan sangat menimbulkan resiko di dalam pekerjaan dan tentu akan sangat merugikan dari aspek downtime. Untuk menggantikan metode konvensional di atas, kita akan memperkenalkan sebuah teknologi baru yang aman dan cepat dalam proses pekerjaan, yaitu Techno Easy Lift. Bagaimana seorang teknisi atau engineer akan dengan mudah menggantikan roller-roller di lapangan tanpa harus membahayakan keselamatan kerja dan juga dengan downtime yang rendah. Teknologi ini didesain untuk mampu mengangkat belt yang masih memiliki tension yang tinggi tanpa harus diturunkan tensionnya dengan memanfaatkan pressure pada lifting bag. Techno Easy Lift didesain dengan sangat komprehensif, terdiri dari beberapa varian, mulai dari 500 sampai 800, 1000 sampai 1200, 1400 sampai 1600, dan yang terbesar adalah 1800 sampai 2000. Dengan berat mulai dari 5 kg dan yang terberat hanya 20 kg. Dengan berat ini akan sangat memudahkan seorang engineer ataupun teknisi di lapangan di dalam melakukan proses pekerjaan. Techno Easy Lift didesain dengan mampu mencapai kapasitas 5000 cycle pada usia pakai lifting bag-nya. Mulai dari adjuster frame, base plate frame, kemudian hand pump, kemudian hose, kemudian pressure gauge, dan yang terakhir lifting bag. Techno Easy Lift didesain dengan mampu mengangkat belt sampai dengan 15 cm ke atas dan radius pengangkatan di kanan dan kiri masing-masing 1,5 meter. Hal ini memungkinkan seorang teknisi atau engineer di lapangan untuk mengganti sekaligus pada 3 titik idler. Oke, selanjutnya
kita akan langsung melihat bagaimana proses pengerjaan yang sangat mudah dari Techno Easy Lift dari Supra Bakti Mandiri. Selamat menyaksikan. Oke, sebagaimana yang kita lihat bersama, kemudahan dari alat Techno Easy Lift yang hanya membutuhkan satu orang engineer atau satu orang teknisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan pergantian roller. Namun, tetap tidak mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, dan tentunya dengan downtime yang rendah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Supra Bakti Mandiri. Salam Supra Bakti. Salam Supra Bakti. Berjumpa kembali dengan kami PT Supra Bakti Mandiri, dan kali ini dengan saya Ismail dari tim produk PT Supra Bakti Mandiri. Martin Engineering adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bulk material handling dengan pengalaman lebih dari 76 tahun dan telah menciptakan berbagai produk agar belt conveyor bisa berjalan dengan lancar dan produktif. Salah satunya adalah belt cleaner. Martin Engineering juga telah merilis Foundation Book, yaitu buku tentang permasalahan seputar belt conveyor dan juga solusinya. Dan kami, PT Supra Bakti Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang service around conveyor belt dan merupakan otoritas distributor produk Martin Engineering di Indonesia. Dan kami juga telah menjual berbagai macam jenis belt cleaner di seluruh wilayah Indonesia, seperti tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, semen, atau juga PLTU. Permasalahan di belt conveyor atau biasa yang kita sebut sebagai fugitive material meliputi carry bag, spillage, debu, dan juga blockage. Permasalahan ini, jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan belt conveyor tidak berjalan dengan lancar dan otomatis menimbulkan biaya-biaya untuk downtime, maintenance, manpower untuk cleaning, dan lain-lain.
Untuk itu, kebersihan belt conveyor sangat berpengaruh terhadap produktivitas belt conveyor itu sendiri. Dari kesemua jenis fugitive material di atas, yang pasti terjadi adalah carry back. Di mana selama belt conveyor ada material, maka carry back akan selalu muncul. Carry back tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa kita minimalisirkan sekecil mungkin. Untuk itu, perlu adanya belt cleaner yang tepat dan aman untuk belt conveyor. Belt cleaner adalah alat yang dipasang di belt conveyor yang berfungsi untuk mengurangi carry back. Umumnya, dalam belt conveyor terdapat dua belt cleaner, yaitu primary belt cleaner dan secondary belt cleaner. Dengan adanya belt cleaner ini, diharapkan material masuk ke dalam transfer point dan tidak menjadi carry back. Pada kondisi conveyor tanpa belt cleaner, carry back terjatuh di sepanjang belt return atau bahkan mengubur idler dan bisa menyebabkan kerusakan prematur pada peralatan belt conveyor yang bisa menyebabkan belt mistracking, lingkungan menjadi kotor, dan juga sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan juga safety, serta menimbulkan biaya-biaya untuk kebersihan yang terus-menerus. Jika ditotal dalam waktu 1 tahun, maka biaya ini akan menjadi semakin besar. Dan biaya yang lain yang timbul adalah kehilangan material akibat carry back dan juga biaya kerusakan alat. Dengan adanya belt cleaner ini, biaya-biaya tersebut dapat dikurangi secara signifikan, serta risiko gangguan safety dan kesehatan juga akan berkurang secara signifikan. Dan untuk mendapatkan belt cleaner yang optimal, diperlukan pemilihan jenis belt cleaner yang tepat. Martin Engineering menyarankan beberapa faktor dalam pemilihan jenis belt cleaner, di antaranya diameter puli, lebar belt, jenis material, belt speed, dan juga kapasitas conveyor. Serta, agar belt cleaner bisa bekerja secara efektif, perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya tidak terkena bongkar material yang besar, tidak merusak belt, serta mudah perawatannya. Martin belt cleaner mempunyai dua jenis blade, yaitu polyurethane blade dan juga tungsten carbide. Untuk primary belt cleaner sangat dianjurkan menggunakan polyurethane blade, dan secondary belt cleaner bisa menggunakan polyurethane blade ataupun juga tungsten carbide. Jenis dari polyurethane blade-nya sendiri dibedakan bermacam-macam oleh warna, dan perbedaan warna ini tergantung dari jenis materialnya. Dan standar dari polyurethane Martin belt cleaner adalah orange. Martin belt cleaner memiliki desain yang mudah perawatannya, mudah melakukan retention, dan juga mudah melakukan penggantian blade. Serta, Martin Engineering dan PT Supra Bakti Mandiri menjamin ketersediaan spare part termasuk replacement blade, serta aksesoris lainnya seperti frame dan juga tensioner. Dan kami, PT Supra Bakti Mandiri juga mempunyai dukungan servis penuh di 16 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pemasangan awal atau reposisi, perawatan atau retention, penggantian blade, dan juga perawatan lainnya di sekitar belt conveyor system. Demikian sesi video kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada pembahasan pada PT Supra Bakti lainnya. Pastikan Anda menerapkan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Supra Bakti.